Sebenarnya benar nggak sih Bu, deep learning itu merupakan learning atau teaching approach atau ada penjelasan lain tentang deep learning? Nah, ini tidak bisa ketika proses pembelajaran hanya kemudian berfokus pada memberi pengetahuan saja. Yang pertama harus diingat adalah bahwa anak-anak itu datang ke sekolah bukan ingin diuji, tapi ingin dibelajarkan. Ketika segala macam bisa diciptakan oleh AI. Nah, bagaimana melatih anak untuk mampu tetap berpikir? Saya suka mengibaratkan anak-anak ketika dikasih pelajaran jumlahnya banyak gak mufakat itu, di sini ngumpulin sampah karena gak cukup. Nah, saat ini di abad 21 ini, kompetensi yang dibutuhkan yang paling utama adalah bisa mikir. Kalau sekarang misalnya kita tarik Bu ke rumah sebagai sekolah pertama anak-anak sebelum pergi ke luar gitu ya, ke sekolah instansi formal, apa yang bisa dilakukan orang tua untuk mendukung proses itu? Halo Smartisans, selamat datang di rangkaian podcast ITC Leadership Conclave 2025. Pada episode pertama ini, kita akan membahas sebuah topik yang sedang ramai diperbincangkan di dunia pendidikan, yaitu Beyond Content, Deep Learning as a Mindset for Lifelong Growth. Selama ini, atau sekarang ini, kita masih sering menyaksikan proses pembelajaran yang hanya terfokus pada konten atau materi saja. Sedangkan di era perubahan yang begitu cepatnya sekarang, yang kita butuhkan adalah deep learning, yaitu cara berpikir yang menumbuhkan rasa ingin tahu, kemampuan untuk refleksi diri, serta menumbuhkan rasa kesiapan untuk menyambut masa depan. Hari ini kita ditemani oleh seorang tokoh pendidikan yang sangat inspiratif, yaitu Ibu Ica Khadijah. Halo Ibu. Hai. Selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih. Kita senang banget loh Bu, Ibu ada di sini hari ini. Sudah bersedia untuk berdiskusi bersama kita, membahas apa itu deep learning dan pentingnya deep learning di masa sekarang yang dimana perubahan itu begitu cepat terjadi. Oke, mungkin kita mulai saja Bu, bagaimana? Oke, Bu Ica, banyak sekali orang yang menganggap atau melihat deep learning ini sebagai sebuah pendekatan cara belajar dan mengajar. Sedangkan sebenarnya benar nggak sih Bu, deep learning itu merupakan learning atau teaching approach atau ada penjelasan lain tentang deep learning? Terima kasih. Semoga ini podcast yang akan mengubah mindset teman-teman terhadap deep learning. Deep learning sebenarnya ribut di Indonesia itu baru ya, tapi sebenarnya deep learning itu sudah dikenalkan di beberapa negara ketika menyambut datangnya abad 21. Jadi di abad 21 dengan bertubi-tubinya perubahan informasi dan teknologi, maka persekolahan itu diharapkan untuk memproses pembelajaran yang sudah tidak lagi fokus pada pengetahuan. Karena toh pengetahuan sudah sangat mudah sekali diakses lewat apa aja. Nah, kemudian adalah konsep deep learning sebagai pendekatan pembelajaran, di mana dalam deep learning ini diharapkan anak-anak tidak hanya menerima pengetahuan kemudian diujikan, menerima pengetahuan kemudian diujikan, tetapi bagaimana pengetahuan yang didapatkan itu diproses di dalam kelas sehingga menghasilkan sikap-sikap atau skill atau kompetensi yang dibutuhkan di abad 21. Antara lain kompetensi komunikasi, kompetensi untuk berkolaborasi dan seterusnya. Nah, ini tidak bisa ketika proses pembelajaran hanya kemudian berfokus pada memberi pengetahuan saja, tetapi bagaimana
pendekatan deep learning ini membantu anak-anak untuk memproses pengetahuan yang dia dapatkan melalui cara berpikir yang kreatif, yang kritis, kemudian menghasilkan sesuatu dalam bentuk kreativitas dan sebagainya. Jadi kalau saat ini kita baru dengar ributnya deep learning, ada pelatihan deep learning sana sini. Nah, ini sebenarnya bagus untuk menindaklanjuti transformasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian sekarang ditunjukkan bagaimana seharusnya proses pembelajarannya. Hanya yang perlu diperhatikan, jangan sampai banyak pelatihan deep learning tetapi proses di dalam kelas nggak berubah. Iya, betul. Mungkin ini mengingatkan saya dulu ketika awal-awal training jadi guru gitu ya, Bu. Sempat diperkenalkan sebuah konsep Bloom's taxonomy, di mana ada lower order of thinking and higher order of thinking. Di deep learning ini mengingatkan saya dengan higher order of thinking. Jadi bukan cuma sekedar menghafal rumus, menghafal konsep begitu di dalam kelas, tapi ya dipraktekkan gitu ya di luar kelas. Oke, kalau untuk mungkin yang saya pelajari saat itu fokusnya sangat spesifik terhadap language learning dan language teaching. Kalau secara lebih luas, Bu, apa yang bisa dilakukan oleh tenaga pendidik atau guru-guru di luar sana untuk memulai merubah cara pandang begitu murid-muridnya menggunakan mengarah ke deep learning? Yang pertama harus diingat adalah bahwa anak-anak itu datang ke sekolah bukan ingin diuji, tapi ingin dibelajarkan. Nah, proses membelajarkan anak itu tidak cukup hanya memberi pengetahuan. Kalau sudah dapat pengetahuan, so what, gitu kan? Nah, pengetahuan itu diproses, dan disitulah taksonomi Bloom, whatever name it lah ya. Ada taksonomi Bloom Solo, ada taksonomi Bloom apalagi yang pada prinsipnya adalah melatih anak berpikir kritis. Pada awalnya memang harus diawali dengan lower order thinking skills, di mana anak mendapat pengetahuan itu dulu. Nah, setelah mendapat pengetahuan itu dievaluasi. Mana pengetahuan yang sesuai, yang secara kontekstual saya butuhkan. Kemudian setelah dievaluasi, lebih tinggi lagi dianalisa. Yang sampai pada akhirnya anak-anak ini diajak untuk mampu creating their own information. Bisa menciptakan informasi dengan gayanya sendiri. Nah, itulah sebabnya deep learning ini menjadi concern banyak negara. Kenapa? Karena terlebih lagi sekarang dengan adanya AI, ketika segala macam bisa diciptakan oleh AI. Nah, bagaimana melatih anak untuk mampu tetap berpikir? Karena AI pun kan tidak bisa memenuhi sebenarnya kebutuhan ya. Tetap butuh orang yang mau berpikir. Nah, di dalam kelas, proses pengetahuan itu tidak perlu diberikan banyak-banyak. Tetapi sekolah, guru harus mampu memilah dan memilih mana yang paling dibutuhkan dulu. Tetapi walaupun jumlahnya tidak banyak, pembahasannya mendalam. Jadi itulah sebabnya disebut pembelajaran mendalam. Jadi basisnya tetap dari lower order thinking skills naik sampai higher order thinking skills, sampai anak mampu mencipta informasi. Nah, deep learning ini tidak hanya berlaku untuk mata pelajaran tertentu, karena semua mata pelajaran berhubungan dengan konsep atau informasi. Nah, bagaimana konsep itu dibahas, di mana di akhirnya pada titik yang paling tinggi, anak-anak kemudian mampu menciptakan pengetahuannya sendiri, walaupun sederhana. Tidak harus menciptakan yang muluk-muluk.
sederhana, tetapi mind frame proses berpikirnya itu yang dilatih. Iya, betul. Tentunya berarti benar-benar merubah apa yang mungkin selama ini sudah, mungkin kalau boleh saya katakan, terpatri begitu ya di dunia pendidikan Indonesia adalah semakin banyak menghafal itu semakin baik. Padahal mungkin kalau kita berhafal tapi kita tidak bisa mengimplementasikan di luar, tidak ada gunanya juga gitu ya. Untuk apa? Ya, betul sekali. Saya setuju banget itu kan. Iya, saya suka mengibaratkan anak-anak ketika dikasih pelajaran jumlahnya banyak gak mufakat itu, di sini ngumpulin sampah. Karena nggak cukup, nggak ada memori seseorang yang akan bisa mengangkut begitu banyaknya hal untuk dihafal. Yang penting adalah untuk dipikirin gitu, bukan untuk dihafalkan. Betul. Jadi karena masih mungkin saya pribadi sebagai guru itu masih menemui gitu ya, mungkin beberapa tantangan. Tentunya kita pingin deep learning ini bisa kita implementasikan secara maksimal gitu ya. Tapi kalau dalam konteks Indonesia gitu Bu, di negara kita, tantangan apa yang paling sering dihadapi oleh pengajar ketika menuju menerapkan deep learning ini? Kita terjajah oleh ujian nasional lebih dari 15 tahun. Saya masih ngalamin, Bu. Nah, ketika ujian nasional menjadi titik tolak keberhasilan sekolah, maka lama sekali guru kita terjajah untuk menyiapkan anak-anak lulus ujian, instead of menyiapkan anak-anak mampu berpikir. Nah, ketika beberapa tahun terakhir ini diubah, mindset itu tidak serta-merta berubah. Dibutuhkan sedikit waktu. Tapi saya optimis, ketika guru-guru itu tahu caranya, pasti mereka akan bisa menyesuaikan. Karena kalau tidak sekarang, kita akan ketinggalan lagi dengan negara karena anak-anak yang akhirnya lulus, ya bisa lulus, dapat ijazah, dapat sertifikat, tapi ibaratnya ijazah ini cuman bisa masuk lapangan, tapi belum tentu bisa main, karena apa yang didapatkan angka-angka di dalam ijazah itu tidak sesuai dengan kompetensinya. Nah, saat ini di abad 21 ini, kompetensi yang dibutuhkan yang paling utama adalah bisa mikir, critical thinking, bisa berempati, iya kan? Bisa bergabung di dunia global. Makanya global citizenship menjadi bagian daripada pembahasan ketika kita menggunakan atau mengeterapkan, mengimplementasikan deep learning. Di dalamnya itu ada global citizenship. Kenapa? Karena dunia sudah tidak berbatas. Kita semua hidup di dua dunia kan? Dunia nyata dan dunia maya. Yang seharusnya etika di dunia nyata dan di dunia maya sama. Berpikir kritis juga sama. Kita tidak bisa di dunia maya kemudian berpura-pura, karena otomatis dalam kehidupan nyata dia akan membutuhkan kemampuan yang sebenarnya, ya. Nah, kalau dihubungkan dengan adanya AI saat ini, ketika anak-anak kita tidak diajarkan untuk berpikir kritis dan dapat menghasilkan informasinya sendiri, maka dia akan terjebak. Seolah-olah AI sudah memberikan jawaban. Padahal dalam dunia nyata, ya dunia kerja juga pakai AI. Yang dibutuhkan dia bagaimana menyesuaikan dirinya untuk bukan untuk berkompetisi dengan AI, tetapi untuk memikirkan apa yang diberikan oleh AI itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan saya, kebutuhan pekerjaan saya, atau kebutuhan kehidupan saya. Ya, saya setuju karena banyak mungkin pelajar-pelajar muda gitu ya yang masih di sekolah itu seperti mendewakan AI. Oh, kalau udah taruh di AI dapat jawaban, udah itu yang paling benar gitu ya.
Padahal mungkin kalau kita telaah lagi, kalau kita lihat lagi ya, AI itu kan hasil dari berpikirnya manusia sebenarnya ya. Dan ketika mungkin pelajar tidak sampai ke sana, tidak bisa sekritis itu, mungkin akhirnya yang terjadi adalah terlalu rely on AI. Apa-apa udah deh tanya AI gitu. Ibu setuju nggak kalau kayak gitu? Sangat tidak setuju. Karena apa? AI itu bukan hanya sekedar manusia. AI itu kan mempunyai keterbatasan diksi yang kalau ada orang yang memasukkan ya dia punya diksinya. Kalau enggak ya enggak gitu tentang apa yang kita inginkan. Justru ketika dia mendapatkan jawaban dari AI, yang diperlukan adalah dia mampu berpikir apakah jawaban ini berdasarkan fakta yang ada, berdasarkan data, berdasarkan teori. Nah, kalau itu tidak diarahkan, anak-anak otaknya tidak berproses apa-apa. Jadi yang sekarang contohnya ada soal, masukin aja di salah satu aplikasi itu, kan udah dapat jawabannya. Langsung copy. Nah, sekolah itu untuk itu kah? Ya. Sekolah itu kan untuk melatih berpikir, menajamkan akal, dan menghaluskan budi. Sebagai kodratnya manusia. Yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah akal dan budi. Nah, ini nggak akan tergantikan oleh AI. AI tetap adalah alat. Di mana untuk hidup yang berjalan adalah akal dan budi. Dan disinilah deep learning mindset ini harus kita kuatkan. Iya, deep learning ini membutuhkan kesadaran guru untuk tahu bahwa saya ini di dalam kelas, tugas saya adalah membantu anak-anak menajamkan berpikirnya, memperhalus perilakunya, membantu mereka memproduksi diksi yang diperlukan ketika mereka mencari kerja, ketika mereka hidup dalam keseharian. Karena semakin dia dilatih, maka dia akan semakin mudah bergaul dengan orang lain. Jadi memang deep learning itu kalau tidak segera mengubah paradigma para gurunya untuk kemudian sadar bahwa anak-anak di kelas itu bukan datang untuk mengerjakan soal, melainkan untuk dilatih berpikir, maka kasihan nasib anak-anak ini yang nanti hidup di dalam dunia kerja yang sudah banyak menggunakan AI, sedangkan si anak ini tidak bisa berperan sebagai manusia karena mengandalkan AI yang dia anggap paling jago lah, paling bisa membantu dia gitu. Itu gurunya sih menurut saya saat ini Indonesia perlu mentransformasi cara berpikir guru yang hanya masuk kelas untuk memberi materi dan memberi soal untuk ujian. Coba dong geser. Geser bahwa tugas saya di kelas memang membawa materi dan tujuan belajar, tetapi tujuannya adalah memampukan anak-anak berpikir dan memampukan anak-anak berkarakter. Jadi semua itu sebenarnya dimulai dari tenaga pengajar, dari pendidik gitu ya. Karena betul. Ya anak-anak datang sekolah untuk belajar ya, untuk bisa jadi lebih mampu berfungsi di kehidupan di luar sana gitu ya, bukan hanya di dalam kelas aja gitu. Iya. Nah, sejauh ini Bu, mungkin deep learning sendiri mungkin sudah merupakan mindset yang sudah populer lah di negara lain, probably ya, negara-negara yang lebih maju. Kalau di Indonesia sendiri, apakah Bu Ica sudah pernah menemui penerapan deep learning yang berhasil begitu atau efektif? Well, sebenarnya deep learning itu kita mengikuti kodrat manusia berpikir. Manusia berpikir, bayi itu ketika dia menghadapi sesuatu yang baru, nggak ada bayi itu yang nggak pakai observasi, dia selalu observasi. Jadi apakah ada sekolah yang melakukan? Banyak.
terutama dia tentunya di sekolah-sekolah yang seleksi gurunya relatif ketat. Kalau di sekolah-sekolah biasa ada guru-guru yang memang menyadari bahwa dia di kelas itu bukan tukang mengajar, tetapi membelajarkan anak. Karena kodratnya manusia berpikir itu, setiap kali dia menghadapi sesuatu yang baru, selalu harapannya dia punya kesempatan untuk observasi. Ini apa sih? Anak bayi 4 tahun, 3 tahun menemukan sesuatu yang baru, dia lihat, dia coba. Kalau itu mainan dia coba. Nah, itu adalah kodrat. Setiap manusia punya keinginan untuk melakukan sesuatu ketika dia belajar. Nah, di kelas seringkali itu ditabrak gitu. Terlupakan. Nah, itu yang mungkin harus kita ingat, bahwa otak kita itu perlu dirangsang dengan sesuatu yang masuk akal. Yang seringkali akan menjadi penghalang adalah ketika begitu bawa pelajarannya nggak masuk akal. Anak-anak kemudian tidak termotivasi. Tapi yang salah anak-anak, katanya anaknya nggak termotivasi. Padahal karena barang yang dibawa nggak nyambung, nggak bisa dipikirin nih. Gitu. Mentok gitu ya dengan anak-anaknya. Jadi kalau ditanya apakah sudah ada keberhasilan, ya sudah banyak pasti. Karena kita punya pemikir-pemikir yang juga banyak kok. Itu pasti kan ya secara tidak terstruktur, anak itu sudah terpapar pada proses pembelajaran yang mendalam. Mungkin pastinya ada beberapa tenaga pendidik, pengajar yang memang sudah langsung secara instinktif gitu ya menerapkan mindset deep learning. Untuk sebagian lainnya, Bu, kira-kira tantangan apa yang sering kali dihadapi oleh pendidik ketika mau mengarah ke arah sana? Kebiasaan sih. Satu ya kebiasaan yang sudah lama bahwa sekolah itu adalah ngabisin materi kemudian dites. Itu. Kemudian yang kedua juga kecakapan memfasilitasi proses pembelajaran. Karena di dalam deep learning itu nggak bisa guru cuman coba buka ya buku halaman 100, kemudian baca, kemudian selesaikan soal. Nggak bisa. Dia harus mampu mencari trigger, mencari stimulus untuk memulai satu proses pembelajaran. Apa yang diperlukan? Misalnya dia mau mengajar tentang perubahan dari kecebong ke katak. Dia perlu bawa gambar, dia perlu bawa untuk merangsang anak berpikir supaya nyambung nih, yang diomongin ini nyambung. Kan sering kali anak-anak tuh mengatakan begini, emangnya ngapain sih kita harus belajar kayak ginian? Setuju. Itu kan sering kan? Sering. Kenapa? Karena banyak guru yang belum mampu mencari cara, strategi memilah dan memilih mana sih materi yang saya perlukan, mana sih materi yang bakal nyambung buat anak-anak. Suka kalau ditanya bilangnya, wah kurikulumnya padat. Kurikulum tuh nggak pernah padat. Kurikulum tuh nggak pernah ada materinya. Kurikulum itu hanya berisi tujuan. Apalagi kurikulum nasional sekarang ya. Itu kan hanya mengatakan pada fase A, yaitu kelas 1 dan kelas 2 SD, kompetensi yang diharapkan anak bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nggak ada materinya di situ. Kenapa kemudian kita tidak membiasakan mencari materi, tidak usah banyak-banyak, tetapi bisa mencapai tujuan itu? Nah, dengan demikian, maka proses tidak akan melebar, tetapi mendalam. Nah, kalau mendalam, otak manusia normal pasti senang. Contohnya, main game. Main game tuh nggak ada yang gampang. Main game tuh pasti kita milih yang susah.
Apalagi saya, kalau cari game pasti cari game yang susah. Kenapa? Karena manusia normal ketika otaknya terpakai itu ada kesenangan. Betul. Kenapa ada kesenangan? Karena ada capaian. Nah, proses ini yang diharapkan deep learning itu ada, makanya dalam deep learning itu prinsipnya ada berkesadaran atau mindfulness. Supaya apa? Setiap kali belajar ada anak-anak itu ada rasa mencapai sesuatu, ada kepuasan. Bukan cuman anak-anak yang bisa yang terpuaskan, tetapi semua anak mendapatkan kesempatan untuk merasa oh yes I can. Itu prinsipnya kan ada menyenangkan, ada mindfulness, berkesadaran, kemudian apa satu lagi bermakna. Dan prosesnya proses pemahaman, proses berefleksi. Ini semua kalau tidak dimulai dari mindset gurunya yang akan tercapai. Mungkin selama ini saya ada beberapa gitu ya pengalaman di mana saya melihat ada beberapa pelajar begitu yang seperti nggak suka sama pelajaran ini gitu ya. Saya nggak suka kalau di kelas ini gitu, dan akhirnya mencap dirinya, saya nggak pinter deh kalau belajar A, belajar B. Padahal mungkin di luar sana setelah dia mengeksplor, saya bisa ya gitu. Ya. Jadi itu kadang masih sering saya temui karena kebetulan kalau di bidang saya, kebetulan bidang bahasa, banyak yang akhirnya ikut les di luar gitu ya, karena sudah terlanjur, mungkin kalau saya pakai kata membenci, tidak menyukai pelajaran itu di sekolah, tapi ternyata mungkin hanya salah pendekatan saja, kurang tepat gitu pendekatannya, jadi mereka jadi bosan, akhirnya ya udah tidak tertarik lagi gitu ya untuk mengeksplor pelajaran tersebut, informasi tersebut secara lebih dalam. Jadi di sini mungkin tantangan yang utama adalah mindset dari si pendidik itu dulu ya Bu ya, yang kita rubah. Ya. Pikirkan bahwa setiap proses belajar dalam waktu tertentu apa sih yang akan dicapai. Beritahu kepada muridnya. Ini pelajaran sekarang ini 70 menit, 80 menit, 90 menit, 100 menit. Tujuannya ini. Nanti di akhir sesi ini kalian akan bisa melakukan ini dan ini dan ini. Nah, itu yang harus diubah dulu. Mindful, pemahaman bahwa saya itu mengajar bukan menghabiskan materi ajar. Bukan terpaku ke bukunya masih sisa 100 halaman gitu kan. Harus dihabisin nih semester ini. Berarti kan masih ada tuh Bu yang berpikirnya seperti itu. Masih banyak. Nah, itu kemudian yang disalahkan, alih-alih mencocokkan antara kurikulum dan materi, yang disalahkan katanya itu kurikulum. Bukan. Nggak pernah kurikulum itu padat. Kurikulum itu isinya tujuan. Jadi bagaimana sekolah dengan kondisi misalnya ini sekolah di Jakarta Utara, di mana di sana peserta didiknya adalah anak-anak nelayan, anak-anak supir truk yang mengangkut barang dari pelabuhan ke kota dan seterusnya. Nah, anak-anak ini dengan karakternya bagaimana akan mencapai kompetensi yang diminta oleh kurikulum. Kompetensi itu adalah gabungan antara knowledge, skill, and attitude. Jadi anak dapat membaca lantang. Lah, kan cuman dapat membaca lantang. Kenapa kemudian materinya terus bertubi-tubi gitu? Nah, itu yang saya katakan gurunya mesti mindful, mesti membaca apa sih kompetensi yang diinginkan oleh kurikulum. Itu kan berarti guru sebagai individu di kelas gitu ya Bu. Kalau kita lihatnya misalnya terkadang gitu ya, banyak guru yang di sekolahnya menyuruh kok saya ngikutin aja apa mau sekolah gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi institusi Bu, dari sisi sekolah, apa langkah nyata yang bisa diambil oleh sekolah untuk menyamaratakan mindset itu ke guru-gurunya? Kepala sekolah itu adalah pemimpin pembelajaran. Kepala sekolah yang seharusnya
membuat semua gurunya, tidak boleh ada yang terkecuali. Semua gurunya menyadari perlunya belajar. Seorang kepala sekolah tugasnya bukan memanage saja, tetapi memimpin pembelajaran guru-gurunya. Tapi guru di sekolah saya macam-macam, ya mesti aja. Orang mereka manusia, ya pasti macam-macam. Oleh sebab itu, kepala sekolah juga harus mempunyai keterampilan untuk mengidentifikasi setiap gurunya. Ada guru yang nggak pakai disuruh, nggak pakai apa dia belajar. Ada lagi yang toksik. Ngapain sih lu belajar gitu, ya? Biar dapat penghargaan kepala sekolah gitu. Kan ada yang begitu. Jadi kepala sekolah harus mempunyai kapasitas untuk mengidentifikasi guru-gurunya agar semua gurunya membangun kesadaran bahwa untuk mampu membuat keputusan di dalam kelas, saya harus banyak belajar. Guru itu di dalam, katakanlah kalau di SMP 80 menit gitu ya, itu berapa puluh kali mengambil keputusan. Mulai dari keputusan menentukan materi yang mana sampai menentukan sikapnya ketika ngadepin anak yang bandel. Ayo. Apakah saya akan menunjukkan muka tidak suka kepada anak ini, atau saya akan menunjukkan keinginan saya untuk membantu dia? Karena itu akan berpengaruh kepada kehidupan anak. Makanya kepala sekolah perannya membelajarkan para gurunya. Jadi semua itu sebenarnya harus dimulai dari dari posisi yang tertinggi di instansi. Pastinya. Dan peran kepala sekolah itu bukan ngatur sekolahan, tetapi mengatur pembelajaran. Nah, karena dia tidak punya akses langsung ke muridnya, pembelajaran gurunya, sehingga gurunya more or less mempunyai kompetensi yang tidak terlalu beda satu sama lain. Nah, ya. Karena itu juga masih sering ya Bu, kayak beda kelas, beda guru, beda istilahnya beda pengalaman belajar untuk anak-anak. Dan itu sering banget dibandingkan kan akhirnya. Kok kalau ikut si ibu ini belajarnya enak gitu kan, kalau si ibu ini belajar begitu, itu sering banget Bu di sekolah. Ya itu kan jadi tidak sehat. Makanya kembali lagi kalau kita berbicara deep learning, yang paling utama adalah kolaborasi. Kolaborasi antar pendidik di sekolah untuk saling menyadari apakah proses pembelajaran di setiap kelas itu bermakna, menyenangkan, berkesadaran, prosesnya anak-anak diajak refleksi. Apakah itu semua ada? Nah, ini yang memonitor siapa? Kepala sekolah. Itu itu sekolah, saya setuju sekali. Kan kalau sekarang misalnya kita tarik Bu ke rumah sebagai sekolah pertama anak-anak sebelum pergi ke luar gitu ya, ke sekolah instansi formal. Apa yang bisa dilakukan orang tua untuk mendukung proses itu? Orang tua sekarang juga banyak yang terganggu hidupnya oleh barang kecil itu, tipis itu, yaitu handphone. Ketika bersama anaknya, untuk supaya anaknya anteng, anaknya juga dikasih, dia juga pegang. Di mana di situ kita melatih anak berpikir. Karena apa? Begitu ngadep layar, anaknya diem, hanya menyerap dan memproses. Apalagi kalau usianya masih sangat muda, maka dia akan membuat sendiri asumsi-asumsi atas apa yang dilihatnya. Sebenarnya tentunya kita nggak bisa 100% menghindarkan anak-anak dari itu. Tetapi semakin banyak anak terpapar pada dialog yang sehat dengan orang dewasa di sekitarnya, maka semakin mudah anak untuk berpikir kritis. Kenapa? Karena sel-sel berpikirnya terus bertumbuh. Contohnya ketika diajak makan di luar atau main di luar, kita lihat apa yang terjadi di luar,
kita omongin. Coba lihat itu pohon itu ya, tinggi sekali. Apa bedanya yang tinggi itu dengan yang pohon-pohon yang pendek ini? Coba. Dan anak-anak ketika sudah asik diberikan challenge berpikir begitu, dia juga lupa kok sama ini. Ya. Nah, tetapi kalau orang tuanya, anaknya nanya, nih contoh pengalaman kemarin. Anaknya, "Mama, ini orang lah, mamanya sibuk." Nah, ini satu yang pertama, anak sedang bergairah berpikir, tidak mendapat tanggapan. Oke. Yang kedua, anak menumpuk emosi negatif. Kenapa? Kecewa. Diabaikan. Karena lagi pengen lapor ke tentang capaian dirinya, nggak mendapat tanggapan. Dicuekin sama papa mamanya. Yes. Jadi di rumah pun jika ingin membantu anak-anak bertumbuh untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan di era yang serba tidak menentu ini, diajak berdialog. Berdialog tentang apa yang ada di sekitarnya aja. Jangan cuma karena udah di sekolah jadi di rumah nggak perlu ada, kan kadang-kadang masih ada yang berpikir seperti itu ya Bu. Kayak udah malas udah capek kerja, malas nanggapin anaknya gitu. Emang anaknya siapa? Bukan anaknya gurunya kan padahal ya. Ya, walaupun di sekolah ya memang guru berkewajiban, tetapi anak-anak itu banyak juga mendapatkan hal-hal yang sangat prinsip dari rumah. Jadi untuk bisa mencapai mungkin capaian yang ideal ini harus ada kolaborasi, bukan hanya guru-guru di sekolah tapi juga dari orang tua di rumah. Iya, dan semakin muda anak-anaknya seperti di PAUD, di SD itu orang tua harus menjalin hubungan yang baik, komunikasi yang baik dengan sekolah. Jangan pernah orang tua hanya memasrahkan anak-anak di sekolah. Kenapa? Karena makin rendah usianya, anak ini makin rentan ketika ada perbedaan antara prinsip rumah dan prinsip sekolah. Ketika anak ada perbedaan prinsip rumah dan prinsip sekolah, anak akan gamang. Ngikutin yang mana nih? Iya, dan itu membuat anak jadi nggak pede atau over pede. Ya. Mana tuh Bu yang lebih mengkhawatirkan? Dua-duanya mengkhawatirkan. Maksudnya pedenya normal-normal aja. Ya biasa-biasa aja, dan ketika itu memang dilatih kan ya akan terjadinya biasa-biasa aja. Jadi sebenarnya mindset deep learning itu tuh menumbuhkan rasa ingin belajar terus menerus ya Bu. Di luar sekolah, di dalam dan di luar sekolah. Iya, itulah makanya saya katakan salah satu yang penting untuk dikuasai adalah proses dialog, proses memfasilitasi, bukan proses mengajar. Baik bagi orang tua maupun bagi guru, tetapi lebih pada memfasilitasi, berdialog, berinteraksi. Makanya diperlukan pilihan-pilihan kata yang tepat sesuai dengan usia anaknya. Karena banyak yang sekarang mungkin kalau udah dewasa gitu ya, udah males tuh Bu, disuruh belajar lagi males, suruh ikut training lagi males gitu biasanya. Ikut pelatihan lagi di kantor ya, males. Saya udah nggak bisa lah, usia saya udah nggak cocok buat belajar. Itu mungkin terbawa nggak sih Bu dari zaman sekolah gitu ya? Ya pasti. Saya nggak pernah sampai usia ini saya nggak pernah merasa saya nggak perlu belajar. Otherwise saya nggak bisa dong ngomong begini, ya. Nah, makanya ketika itu dibiasakan di rumah maupun di sekolah, sekarang begini, saya juga agak saya ingin mengedepankan bahwa memang ada 3 pilar pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang dapat mandat dari negara itu sekolah.
Oleh sebab itu, yang dapat diregulasikan sekolah. Oleh sebab itu, kekurangan yang ada di rumah dibantu di sekolah, dilengkapi di sekolah. Nah, itulah sebabnya keluarga dan sekolah mesti melakukan hubungan yang baik, yang positif. Jangan sampai ada anak mendengarkan orang tuanya lagi mencaci maki gurunya. Nah, ini gimana sih guru kamu? Nah, udah habis sudah. Di situ anak hilang kepercayaan diri. Hilang rasa hormat, hilang kepercayaan terhadap Iya. Jadi memang semua itu berarti berawal dari ketika anak-anak di rumah, lalu di sekolah, dan akhirnya terbawa sampai dia dewasa gitu ya. Lifelong learners kita bilangnya, Bu ya. Iya. Karena khususnya di Indonesia gitu masih banyak saya lihat orang-orang dewasa yang sudah lupa rasanya belajar, sudah males gitu untuk belajar hal baru, atau mungkin sudah melupakan betapa menyenangkannya belajar hal baru, dan kita jadi punya skill baru, punya kemampuan baru yang sebelumnya kita nggak punya gitu. Jadi semua itu sebenarnya dimulai dari ketika kita kecil ya, pupuk itu harus terus dipupuk bibitnya itu dari kecil terus akhirnya terbawalah sampai kita dewasa. Iya. Makanya diajak kritis melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Itu kan nantinya akan membuat dia menjadi lifelong learners. Terakhir nih Bu, jika ada satu pesan yang mau Ibu sampaikan kepada tenaga pendidik, baik itu orang tua di rumah maupun guru di sekolah, ya, apa yang akan Ibu sampaikan untuk membantu menumbuhkan mindset deep learning ini ke anak-anak kita sekarang? Untuk para orang tua, pertama, ingat anak-anak itu nggak pernah minta lahir. Oleh sebab itu, ketika mereka dilahirkan oleh orang tuanya, maka mereka mempunyai kewajiban untuk membantu anak ini melanjutkan hidupnya. Melanjutkan hidupnya bukan perkara mengumpulkan uang yang banyak supaya dia nanti bisa sekolah. Menyiapkan hidupnya adalah menjadikan anak-anak ini manusia yang mampu berpikir. Yang pertama perlu dilakukan adalah teruslah berdialog dengan anak-anak tentang apa hal-hal di sekitar anak. Bukan hanya mengatakan, bukan selalu menginstruksi dan melarang. Ini kan yang paling sering dilakukan orang tua. Kalau nggak instruksi, melarang. Ubahlah instruksi dan larangan menjadi dialog. Di sekolah, para pendidik, kita semua mesti ingat bahwa ketika anak-anak baru kelas 1 SD datang ke sekolah dengan semangat yang tinggi, mereka tidak hanya ingin mendapat ijazah. Mereka selalu ingin hidup lebih baik. Kita semua ketika berada di bangku sekolah, kita ingin hidup lebih baik. Oleh sebab itu, ketika di dalam kelas, anak-anak tidak hanya membutuhkan pengetahuan, tetapi juga pengelolaan emosi. Karena yang sering terjadi, yang menjadi salah satu penyebab kegagalan anak adalah perilaku emosional guru. Dalam arti bukan emosi marah-marah, bukan ya, perlakuan di dalam menangani anak-anak. Misalnya ketika ada anak yang kebetulan dari keluarga yang agak kurang atau keluarga yang tidak harmonis, kemudian di sekolah dia membutuhkan perhatian. Nah, jangan meleng, berikanlah perhatian. Karena anak-anak ini kalau mereka melakukan sesuatu yang keliru, sebenarnya tidak selalu karena dia ingin keliru. Nggak ada anak yang pengen melakukan hal yang salah
atau nggak ada anak yang di dalam kelas itu ingin menyakiti gurunya. Jadi Bapak dan Ibu guru, mari terus kita fokus bukan hanya meningkatkan pengetahuan kita, tetapi mengasah socio-emosional kita. Sehingga nantinya ketika kita ingin mengeterapkan deep learning di dalam kelas, kita akan dapat melakukan dengan baik. Tentunya kalau ada tantangan, yang paling penting dilakukan adalah berkolaborasi. Terima kasih banyak Ibu Ica, sungguh inspiratif sekali pembicaraan kita, diskusi kita hari ini. Jadi intinya adalah bagaimana kita mengembalikan kodrat manusia untuk terus belajar. Sebenarnya manusia itu kan suka belajar ya, diciptakan untuk belajar gitu ya, untuk terus belajar, dan itu perlu diingat oleh tenaga pendidik bahwa tumbuhkan rasa ingin belajar untuk mempersiapkan ya masa depan mereka masih jauh sekali, masa depan mereka masih panjang gitu ya. Dan Smartizen, semoga apa yang kita bahas hari ini dapat memberikan inspirasi untuk kita semua, untuk guru-guru di luar sana, termasuk untuk orang tua yang masih punya, terutama anak-anak yang masih kecil-kecil di rumah gitu ya, untuk terus membangun rasa ingin tahu mereka, membangun rasa ingin belajar mereka, karena masa depan mereka masih panjang. Jadi ketika mereka sudah suka belajar, ya masih menyenangi proses pembelajaran, tentunya akan terbawa sampai mereka dewasa nanti. Jangan lupa untuk saksikan series podcast lainnya di YouTube channel International Test Center.